Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 Maret 2026 dengan judul Injil Secara Sekilas. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Mari kita ikuti penjelasannya. Bates memang telah dapat meyakinkan sahabat kepada dua pendiri gereja Masih Advent hari ke-7 lainnya. Tetapi mereka tidak menerima legismennya. James White misalnya secara gamblang menjelaskan ketika dia menulis haruslah dipahami dengan jelas bahwa tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Artinya tidak ada nilai penebusan dalam hukum Taurat. Bagi White yang terpenting adalah memiliki iman yang hidup dan aktif kepada Yesus. Berbicara perihal pekabaran Miller pada tahun 1850, ia menyatakan bahwa pekabaran itu membawa kita ke kaki Yesus untuk mencari pengampunan atas semua dosa kita dan keselamatan yang cuma-cuma dan penuh melalui darah Kristus. Sementara White mengimbau orang-orang untuk menaati dan menghormati Tuhan dengan menaati perintah-perintahnya, ia juga menulis bahwa kita harus mencari pengampunan penuh dan cuma-cuma atas semua pelanggaran dan kesalahan kita melalui pendamaian oleh Yesus Kristus. Sekarang sementara ia memohon dengan pengorbanannya di hadapan Bapa. Ellen sependapat dengan suaminya yang paling mencerahkan adalah pelajaran tentang orang muda kaya dalam Matius 19 dalam pelayanannya yang panjang. Hal itu sangat berbeda dengan yang disampaikan Bates, Smith, dan Butler. Ia telah pernah mengutip Yesus dalam konteks itu yang mengatakan bahwa cara untuk memperoleh sorga adalah dengan menuruti hukum. Sebaliknya ia selalu menunjuk melampaui apa yang ia sebut sebagai pemahaman eksternal dan dangkal dari orang muda kaya tersebut dan juga Bates kepada kebutuhan yang lebih mendalam akan transformasi total yang hanya dapat terjadi melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Baginya pelajaran Matius 19 ayat 16 dan 17 bukanlah bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatan melalui hukum Taurat, tetapi bahwa orang muda yang kaya itu telah gagal total. Meskipun benar katanya bahwa ia menaati aspek-aspek luar dari 10 perintah Allah, namun ia tidak melihat bahwa hukum Taurat berakar pada kasih Allah. Baginya orang muda yang kaya itu tidak diselamatkan dengan menaati perintah-perintah Tuhan, tetapi ia telah hilang sepenuhnya. Sahabat terkasih, salah satu pemahaman terpenting yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari adalah hubungan hukum dengan Injil yang menyelamatkan. Kita akan mengulas pesan Injil secara mendalam menjelang akhir tahun ini. Namun hari ini kita perlu memulai perjalanan kita mengenai topik ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa,
lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.